Saya akan meluruskan beberapa hal tentang tanggapan-tanggapan orang kepada kontennya Gus Idris. Yang pertama, pertanyaan. Pantaskah seorang ulama membuat konten gancet? Ini pertanyaan salah kalau dialamatkan kepada Gus Idris. Kenapa? Karena Gus Idris bukan ulama. Kenapa? Karena ulama itu kita mengenalnya bukan tukang buru dukun santet, bukan. Bukan YouTuber, bukan. Ulama itu ahli ilmu. Jadi kalau ada ulama yang punya YouTube, itu isinya ilmu, ngaji. Bukan seperti itu ya. Belum pernah ada ceritanya ulama kontennya seperti itu, belum ada. Jadi pertanyaannya yang salah. Sama dengan begini. Kamu bilang, pantas nggak 15.000 tidak bisa buat beli nasi? Itu pertanyaan yang salah kalau ditujukan kepada orang yang uangnya 2.000. Bukan 15.000, Pak. Jadi lihat dia punya uang berapa? 2.000. Pertanyaannya pantas nggak orang punya uang 2.000 dapat nasi? Itu baru pas. Kalau kamu kepada orang yang punya uang 2.000 kamu tanya pantas nggak dia yang punya uang 15.000 nggak bisa beli nasi kotak, nasi bungkus? Pertanyaannya yang salah. Kenapa? Karena bukan 15.000 uangnya. Bukan ulama ini, bukan. Atas dasar apa ulama? Nah, ini jelas. Karena punya pesantren. Anton Medan punya pesantren. Karena mimpin pesantren. Ya lihat mimpin pesantren sebagai apa di situ? Apa pernah mengaji kitab standar saja lah. Ini kan kita tahu lah orang punya pesantren itu ya duduk di pesantrennya yang ngajar gitu kan. Kecil-kecilnya tafsir, kecil-kecilnya Fathul Mu'in, kecil-kecilnya ihya gitu. Itu standarnya gitu. Pernah nggak seperti itu? Kan enggak. Artinya tidak ada imaroh atau alamat atau tanda-tanda bahwa beliau ini ulama. Jadi ya sudah, bukan ulama. Maka jangan tanyakan sesuatu cocok nggak ulama melakukan itu kepada Idris. Kenapa? Karena bukan ulama. Sudah selesai. Pantas nggak seorang Gus melakukan seperti itu? Nah, Gus ini umum sekali. Seperti yang saya bilang. Tidak ada kriteria tertentu. Gus YouTube ada. Ya kalau Gus putra ulama besar misalnya, ya tidak pantas. Tapi kan Idris bukan. Bukan Gus yang selevel ini. Atau seseorang dipanggil Gus karena kealimannya. Bukan. Gus Idris kan nggak dipanggil Gus karena keilmuannya. Keilmuan yang mana kan gitu. Yang nggak tahu kalau mungkin ada pemikiran baru bahwa orang yang ahli dalam ilmu konten settingan. Kenapa saya bilang konten settingan? Karena yang terbaru juga di Gerbong Dukun pun sudah ada disclaimernya. Itu ikrar namanya. Ikrar itu ra'sul bayyinah. Al-ikrar ra'sul bayyinah. Pengakuan itu sudah bukti paling konkret, dalil paling konkret, tidak bisa dianulir. Kamu tidak mencuri kalau kamu ngaku saya mencuri, ketok palu sudah sebagai pencuri. Sudah nggak usah berpolemik saya bohong, tidak ada seperti itu. Ini konten hanya fiktif sudah. Berarti semua itu bukan omong kosong, adalah hayalan belaka. Entah dukunnya berarti bukan dukun, mental-mentalnya berarti mental-mental bohongan. Ya sudah. Tapi saya lihat yang digantung itu nggak ada tulisannya gitu. Ya mungkin digantung beneran ya. Nah, kita lihat digantung beneran sih. Jadi begitu, kita berpikirnya itu harus lengkap gitu. Biar tidak ada kita menyalah-nyalahkan orang gitu ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, anggaplah Gus Idris ini YouTuber lah, YouTuber. Kenapa? Karena bikin YouTube terus kan. Sama lah kayak saya gitu, YouTuber lah gitu. Pantas nggak YouTuber melakukan itu? Ya kalau dari standar YouTube, yang lebih parah dari itu banyak. Pakai bikini, nari-nari. Banyak. Pakai tank top doang, pakai kutang doang, nari-nari banyak. Pantas tidak pantas menurut siapa kan begitu? Atau pantas nggak YouTuber membaca ayat, membaca apa di depan perempuan? Ada orang prank pakai sholawat, baca sholawat dan nyanyi di depan cewek, ada. Jadi pantas menurut siapa? Menurut saya pantas-pantas aja untuk Gus Idris. Toh dia bukan ulama. Yang ketiga, yang terakhir mungkin, bagaimana hukumnya mempertontonkan orang berzina? Ini pertanyaan paling goblok sebetulnya. Kenapa? Itu bukan orang berzina, Pak. Orang pura-pura. Namanya kan fiktif. Jadi kejadian ini adalah rekayasa semata. Cerita hayalan yang dinubuatkan atau diwujudkan dalam bentuk video gitu loh. Masa kita tidak bisa membedakan mana orang berzina, mana orang pura-pura berzina? Kan begitu. Itu orang pura-pura gancet, pura-pura berzina, terus pura-pura gancet. Bukan berzina, bukan gancet. Jadi hukumnya adalah hukum pura-pura, bukan berzina gitu. Kan jadi dia tiba-tiba kita memfitnah orang itu berzina. Pantas nggak seorang Gus, sudah repot ya. Pantas nggak YouTuber lah bahasanya. Baca-baca aja di depan orang yang berzina. Ini pertanyaan fitnah ini. Ini pertanyaan dusta.
Ini pertanyaan yang mengandung unsur dusta, unsur kebohongan, unsur tuduhan. Kenapa? Karena tidak ada yang berzina di situ. Iya. Sama dengan orang pura-pura mabuk, kamu tanya, pantas nggak dia mabuk? Namanya pura-pura mabuk, kamu tanya pantas mabuk. Jadi pertanyaannya yang salah gitu. Kalau pertanyaannya salah, gimana kita mau jawab? 7 tambah 7 berapa kilo? Nah, 7 meter tambah 7 meter berapa liter? Maka saya perjawabnya. Tidak sesuai, pertanyaan tidak sesuai. Jadi, ya kalau saya sih mana itu YouTuber, sudah YouTuber. Orang mencari penghasilan dari YouTube gitu. Ya selama di situ di YouTube ada tayangannya, ditayangkan, ada iklannya, nggak ada pelanggaran, ya berarti layak-layak saja. Sudah memenuhi standar komunitas YouTube. Perkara menurut Anda tidak sesuai, mungkin karena Anda yang menilainya bermasalah. Ya itu tadi, menilai itu sebagai seorang ulama. Sehingga menganggap kok ada ulama begitu ya. Namanya penilaian yang salah, keliru dalam mentasawurkan objek-objeknya, ya mesti salah. Misalnya ada 2 orang, bukan suami istri. Terus Anda bilang, itu kok dia kok nggak ngasih nafkah ke perempuan sebelahnya ya? Pantas nggak seorang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya? Ya pertanyaannya salah, itu bukan suaminya. Atau sebaliknya, itu kok berdua-dua ya di kamar? Pantas nggak orang bukan laki-laki, bukan suami istri di kamar? Ya pertanyaan yang salah, mereka suami istri. Jadi pertanyaannya aja keliru gitu, bagaimana mau dijawab gitu. Jadi mari kita berpikir ya. Kalau soal mencari dana untuk membangun pesantren dengan cara seperti itu, ya kalau menurut saya lihat dulu pesantren apa yang dimaksud. Kalau pesantren padepokan untuk ilmu silat, ya pesantren untuk pengobatan, ya, atau judulnya aja pondok, ya pantas-pantas aja gitu. Jadi jangan buru-buru kita bilang ini tidak pantas, itu tidak pantas. Cocokkan dulu, dudukkan dulu dengan keadaannya gitu ya. Sehingga nanti kita tidak salah menilai gitu ya. Kalau bagi saya selama sudah ada disclaimer-nya itu sudah bagus, sudah kemajuan luar biasa gitu. Perkara masih ada orang yang menganggap itu adalah asli, ya urusan yang menganggap, ya kan? Anggapan kan tidak merubah fakta, ya toh. 1 tambah 1 kamu anggap 10 tetap 2, ya kan? Kamu ke barat berarti tidak ke timur, artinya tidak mungkin kamu ke timur ke barat sekaligus. Itu sudah fakta. Kamu mau anggap ada orang bisa ke barat dan ke timur sekaligus, itu anggapan kamu, tidak akan merubah fakta. Ya kan? Kamu alim, kamu bodoh, itu fakta. Tidak berubah dengan anggapan. Kamu bukan ulama, kamu YouTuber, tidak akan berubah menjadi ulama hanya karena dianggap ulama. Kan begitu. Itu kan sudah pemahaman yang umum gitu ya. Nggak perlu kita bicara ilmiah gitu. Anggapan itu nggak merubah keadaan. Ya kalau anggapan bisa merubah keadaan, ya orang yang menganggap, misalnya kamu dianggap kaya langsung kaya, kan nggak mungkin. Bodoh dianggap pintar langsung pintar, kan nggak mungkin. Settingan kamu anggap asli, nggak lalu jadi asli. Sampai hatta yabyadul ghurab, kalau bahasa orang Arab, sampai burung gagak yang hitam itu uban jadi putih gitu. Bukan burung gagak yang putih ya. Kalau dalam bahasa kita, sampai semut rang-rang itu berwarna putih gitu, sampai tua dia. Dia nggak mungkin terjadi. Kalau bahasa Al-Quran itu hatta ya lijal jamalu fi samil, sampai unta masuk lubang jarum, tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena anggapan itu tidak merubah keadaan. Maka yang salah bukan keadaannya, tapi anggapannya gitu ya. Kalau sudah berpikir begini, berarti kita lebih mudah memahami. Oh, YouTuber nyari duit lewat YouTube, ya sudah. Ya kalau dia ngajak baca berselawat, oh berarti YouTuber nyambi menyampaikan kebaikan, mengajak berselawat ya. Oh kalau sambil menjelaskan, oh YouTuber nyambi. Kenapa saya bilang, apakah YouTuber itu jelek? Enggak, YouTuber itu kan kita sebutnya profesi dari pendapatan hasil. Kalau guru ngajar, karena ngajar kan, guru gitu kan. Penyanyi, karena bernyanyi, nyanyi kan. Penceramah. Bikin konten YouTube, YouTuber, sudah. Kan begitu. Ini saya bicara, bukan hanya untuk siapa saja. Termasuk untuk saya YouTuber, sama-sama YouTuber saja gitu. Yang lain juga sama ya. Ngomong di YouTube, bikin konten di YouTube. Ya, kenapa di YouTube itu konten apa aja ada? Karena di YouTube itu konten menghasilkan uang. Dalam kehidupan ini, apapun dilakukan orang untuk dapat uang. Jangankan cuma bikin konten konten yang lebih, bukan lebih buruk ya, lebih vulgar dari itu pun banyak. Kenapa? Karena prinsipnya orang itu, apapun bisa dibeli dengan uang, maka apapun boleh dijual untuk dapat uang. Ini hukum keseimbangan uang. Harga diri pun jual, yang penting dapat uang. Kenapa? Karena dengan dapat uang apapun bisa dibeli, termasuk harga diri.